Pembahasan seputar al-akhbar al-ghaibiyah bi umuril akhirah, yaitu berita-berita yang sifatnya perkara gaib, amrun ghaibiyun alladzi la ya'lamuhu illallah, yang hakikatnya tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ianya perkara ini fa akhbarallahu ta'ala ala nabiyih, Allah berikan kabar ini kepada rasulnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan likafati ummatihi, untuk disampaikan, diberitahukan kepada segenap umat beliau di akhir zaman ini. Fi liqa'il madhi, di pertemuan yang lalu kami sudah menyampaikan kasratu ummatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu begitu banyaknya umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala iqabin. Begitu banyaknya umat Nabi ini yang mendapat domanat, jaminan, Pak, yang ianya memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala kelak inda yaumil kiamati, setelah terjadinya hari kiamat, dan itu bila hisabin wala iqabin, tanpa harus disiksa dan tanpa harus diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Artinya mereka terlepas dari dua perkara, hisab dan azab. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa begitu mudahnya dan begitu banyaknya umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini diberikan oleh Allah surga tanpa hisab, tanpa azab? Hal ini para ulama menyatakan wahadhil umur, dan perkara-perkara mengenai mudahnya dan banyaknya umat Nabi yang masuk surga ini, ianya merupakan dalalatun ala sa'ati rahmatillahi ala hadhil ummati, dan ini petunjuk yang bisa memberikan kefahaman kepada kita atas begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semata sa'atu rahmatillah, Pak. Dan ini semata rahmat Allah yang begitu luas yang diberikan dan dianugerahkan kepada umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ianya menjadi khasiyah, keistimewaan yang terjadi pada umat ini, wa maziyah, dan pembeda antara umat Rasul dan umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala, yaitu dianugerahkannya kepada kita melalui lisan kekasihnya, melalui contoh-contoh suri tauladan uswatan wa qudwatan yang telah maktubun, ditetapkan dalam diri fi nafsir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyaknya amalan-amalan yang ringan tetapi hadiahnya surga. Kasratul a'malil yasirati wa ajruha azimun. Jadi begitu banyaknya amaliyah-amaliyah, sunnah-sunnah yang secara dohirnya merupakan perkara amalan yang ringan, amalun yasir, amalun khafif, amalun qalil, bahkan amal yang sedikit, amal yang ringan, amal yang mudah, walakinna ajroha azimun indallah, akan tetapi pahala balasannya begitu agung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keagungan balasan ini tidak hanya sekedar pahala, akan tetapi jazauha dukhulul jannatihi, masuknya kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak riwayat yang menjelaskan mengenai amalan-amalan yang nampaknya ringan, sepele,
tidak terlalu berat, tetapi ketika kita mudawamah wa mulazamah wa muwadhabah, kita tunaikan ia dengan istiqomah, maka Allah jaminkan surganya untuk kita, Pak. Makasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat contohnya Bapak Ibu. Di antara amalun yasir wa ajrun adim. Amalannya ringan, tapi pahalanya surga, Pak. Hadis ini ruwiyah an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-Khalifatus Saniyatu min Khulafa'ir Rasyidin al-Mahdiyyin. Khalifah yang kedua daripada khalifah-khalifahnya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, rawahu Muslim fi jami' kitab sahih Muslim, hadis ke-345. Ulama sahibu kutubis sunan mayoritas juga meriwayatkan hadis ini, Pak. Hadis ini berbicara mengenai babu fi bayani ihsanil wudu'i wad du'a'i ba'dah. Hadis berbicara mengenai perintah menyempurnakan wudu dan berdoa setelah wudu, Pak. Secara perintah syariat, wudu itu wajib disempurnakan. Tetapi kalau dikatakan ihsanul wudu, itu bukan hanya sempurna, tetapi ia wudu yang begitu bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 riwayat yang berbeda-beda, Pak. Pertama riwayat Muslim, yang kedua riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, yang ketiga riwayat Al-Imam Ibnu Hibban wal Imamu Al-Hakim rahmatullahi alaihim. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Al-Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigu wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyati fayadkhulu min ayyiha syaa." Rawahu Muslim. Tidaklah di antara kalian seseorang yang berwudu, kata Nabi, kemudian dia sempurnakan, dia perbagus wudunya. Setelah dia selesai wudu, dia baca doa begini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik sampai di sini. Apa hadiahnya, Pak? Illa futihat, kecuali orang itu akan dibukakan untuknya oleh Allah abwabuz jannati samaniyati, 8 pintu surga, Pak. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, Pak. Menyempurnakan wudu, isbagul wudu, setelah selesai wudu doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini, titik. Allah bukakan kita 8 pintu surga. Fayadkhulu min ayyiha sya', dan kita dipersilahkan kelak di hari kiamat untuk memasuki pintu-pintu itu tergantung mana yang kita suka, Pak. Cuman baca doa doang, Pak. Riwayat yang kedua, rawahu al-Imamu At-Tirmidzi awwazada al-Imamu At-Tirmidzi. Hadis ini dinukil wa naqalahu al-Hafidz al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabih Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan hadis-hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tepatnya babul wudu, di bab yang menjelaskan mengenai perkara wudu, Pak. Wazada At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya,
yaitu dengan tambahan doa Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Saya sudah minum tapi masih serak, apa karena putih ini? Mungkin kalau yang coklat itu hilang serak saya gitu Pak. Kayaknya begitu juga. Atau kalau susu putih itu lebih jelas lagi suara saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi monggo Bapak Ibu. Artinya ini bisarot. As-suhlah, kemudahan, Pak. Jadi masuk surga itu mudah. Jangan kita persulit. Basiru walatunafiru, beritakan yang mudah dan jangan dipersulit umat ini. Artinya kalau Allah menyampaikan ada kemudahan, maka kita harus mengambilnya kemudahan ini. Duhulul jannah min samaniyati abwabiha, masuk surga melalui 8 pintu Pak. Amaliyahnya apa? Wudunya disempurnakan. Setelah wudu jangan lupa berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Di riwayat yang lain ada yang mengamalkan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu Ibnu Hibban wal imamu al-hakim rahmatullahi alaihima. Jadi ada 3 riwayat Pak. Nah bagaimana cara mengamalkan doa 3 riwayat ini? Waqala al-imamu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Al-imam an-Nawawi mengatakan al-jam'u, menggabungkan 3 riwayat ini menjadi satu, al-aula, itu lebih disukai Pak. Jadi mengamalkannya semuanya itu namanya al-jam'u, menggabungkan beberapa riwayat terus kemudian diamalkan semuanya. Jadi kalau diamalkan semuanya bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang mengamalkan doa ini illa futihat lahu abwabul jannati samaniyati fayadkhulu fiha min ayyiha syaa. Dan orang itu akan dibukakan oleh Allah 8 pintu surga, dan kelak di hari kiamat dia dipersilakan untuk memasuki pintu-pintu mana yang ia kehendaki Pak. Saya sering perhatikan Pak, kalau sholat Jumat terutama Pak, ketika saya masih wudu bareng begitu, saya perhatikan teman-teman ini masih banyak yang habis wudu langsung pergi. Artinya selesai wudu langsung pergi, artinya mengabaikan amaliyah yang ringan ini Pak. Menyempatkan diri cuman paling 1 menit atau 2 menit kita tawajuh, kemudian setelah wudu berdoa, membaca doa yang maksur ini yang ianya sabitun datang daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah wasurito, dan disyaratkan kapan seseorang mendapat keberkahan doa ini? Yang pertama disyaratkan ini ngajak sampai jam 8 Pak Haji ini kayaknya. Insyaallah. Wasurito, dan disyaratkan oleh para ulama untuk mengamalkan doa ini ayyakuna, hendaknya makanul zikri au makanul wudu'i, tempatnya berwudu dan tempat untuk berdoa itu adalah satu tempat alladzi yasluhu, yang layak di dalamnya untuk berzikir. Wa ammal ladzi yatawaddau fil hammami awil khala'i aw fi makanin mustahbasin aw mustaqdaratin
Dan adapun orang yang berwudu di kamar mandi di tempat-tempat yang tidak layak untuk berzikir, maka hendaknya tidak mengamalkan amaliyah ini, Pak. Jadi kalau kita wudunya di toilet, fil khola, atau tempat mandi fil hammam, maka hendaknya kalau mau berdoa keluar dulu dari kamar mandinya, baru kemudian berdoa. Tidak dibenarkan membaca doa dengan binutki, dengan ucapan lisan di dalam kamar mandi, karena dia termasuk al-makan al-mustahbas, tempat yang menjijikkan. Artinya la yasluhu li dzikrillah, tempat yang tidak layak untuk menyebut dan mengingat, mengagungkan asma Allah yang mulia subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya waqala syarihu hadal hadisi, di dalam kitab Ibanatul Ahkam, Sidi Asy-Syaikh Alawi Abbas Al-Maliki wa Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri ketika menjelaskan hadis ini, termasuk penjelasan Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam ala Sarhi Bulughil Maram min Adillatil Ahkam, maka beliau-beliau ulama kita menjelaskan mengenai mafhumu hadil hadis, pemahaman yang bisa kita ambil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, bahkan hampir semua sahibu kutubis sunan menjelaskan hadis ini, termasuk al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahmatullahi alaih. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita begini, Pak. Yang pertama, al-awwal bayanu dzikril ma'suri walladzi yuqalu ba'dal wudu'i liyaksibal insanu liridha'i rabbih wa liyakuna dzalika sababan fi fathi abwabil jinani yadkhulu min ayyiha syaa. Hadis ini dipahami, hadis ini memberikan kabar kepada kita tentang zikir yang maksur, Pak. Bacaan doa yang ia warid sabitun an lisanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa ini, zikir ini hadir datang secara turun temurun dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuannya zikir ini dibaca setelah wudu. Walladzi yuqalu ba'dal wudu'i liyaksibal insanu, agar setiap manusia umat Islam mengusahakan dalam setiap selepas wudunya untuk mendapatkan liridha'i rabbih, keridhaan Rabbnya dengan wudunya tersebut. Yang kedua, waliyakuna, agar doa yang dibaca tadi zalika sababan, menjadi sebab fi fathi abwabil jinani as-samaniyati, agar menjadi sebab di mana Allah membuka setiap pintu-pintu yang ada di dalam surganya yang jumlahnya 8, samaniyatu abwabin min abwabil jinan, yadkhulu min iyyaha syaa, dan orang-orang yang mengistiqomahkan hal ini maka ia akan mendapatkan 8 pintu surga, terserah dia mana-mana yang ia akan memasukinya, Pak. Yang kedua, lil jannati samaniyatu abwabin wa hikmatu fathiha, dan kenapa Allah memberikan pintu 8-8-nya ini untuk orang yang mengamalkan sunnah. Wahadal hadis, hadis ini memberikan pemahaman isbatu raf'ati maqamil mudawimi alal azkaril ma'surati. Hadis ini memberikan pemahaman tentang kemuliaan, ketinggian derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah mengamalkan zikir-zikir yang ianya datang daripada lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alal azkar al-ma'surah an lisanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa hadzal du'a ma'surun an lisanir Rasul sabitun anhu. Jadi doa ini bukan dikarang oleh ulama, tetapi ia datang sabit secara periwayatan sahih daripada lisan yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al jam'u ma bainal wudu'i alladzi huwa taharatudz zahir.
Jadi orang kalau berwudu itu Pak, terus kemudian membaca doa ini, ada kesesuaian, al-munasabah baina af'alidz zahiri wal batini. Jadi ada kesesuaian antara amaliyah zahir dan batin Pak. Wa amal wudu huwa toharatul zahiri. Wudu itu mensucikan anggota zahir. Wa ammad du'a'u ba'dal wudu, dan berdoa setelah wudu itu toharatul batini, mensucikan rohani. Makanya doanya Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa mensucikan diri, minal mutatahhirina. Nah, artinya apa? Ada munasabatan taman liyudhirul mutawaddi'u khissan wa ma'nan zahiran wa batinan. Jadi orang yang berwudu summa yusbihu wudu'ahu isbaq, dengan syarat orang yang mendapatkan jaminan mendapatkan 8 pintu surga ini, dia membaca doa yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Tetapi juga disyaratkan fayus bihul wudu'a isbagul wudu, bimakna ihsanul wudu. Jadi wudunya bukan hanya sekedar sah, tetapi dia buat wudu itu paling sempurna di hadapan syariat. Nah, Al-Imam Ibnul Hajar dan yang lain mengatakan seseorang dikatakan isbagul wudu itu ketika ada 2 komponen Pak. Kapan seseorang dikatakan isbag, wudunya dibuat sesempurna mungkin, ketika dia ada 2 hal. Yang pertama, sungguh-sungguh di dalam membasuh dan mengusap anggota wudu. Jadi cirinya orang itu sungguh-sungguh dalam membasuh, adalku, menggerakkan tangannya untuk menggosok kulitnya supaya air itu sempurna. Isolatul ma ilal basarohnya. Jadi orang itu dikatakan isbagul wudu, bisa dilihat dari cara wudunya itu dengan sungguh-sungguh Pak. Jadi kalau wudu itu ketika kita basuh tangan begitu, maka tangannya yang satu bergerak sambil digosok begini. Ini dalalatan menunjukkan bahwa orang itu serius dalam wudu. Ada orang wudu nggak serius tapi sah, keran dibuka terus tangannya digini, begini Pak. Jadi tangannya nggak gerak, yang satu aja begini. Ya sah memang selama air itu sampai wusulul ma'ila jamil basaroh, sampai ke kulit, maka sohat wudu, wudunya sah. Cuman dia dikatakan orang yang tak serius dalam wudu. Ghuslul wajhi diputer Pak, ambil air diputer sambil ditekan. Nah, ada orang basuh wajah cuman set begini tapi airnya sampai, maka sah wudunya. Tetapi orang itu dikatakan orang yang tak serius di dalam wudunya. Kaki pun begitu, diselonjorin terus begini. Gak ada main gosok pakai tangan, tak ada. Selama air itu nyampe ke kulit-kulit yang diwajibkan untuk dibasuh, maka sah wudunya. Cuman dia dikatakan orang yang tak serius dalam wudunya. Ini yang pertama Pak. Yang kedua, itolatul ghusli wal maski fi a'dha'il wudu, yaitu melebihkan basuhan di dalam min haddil mafrud, dari batasan yang diwajibkan oleh syara. Nah, Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani memberikan qadrul maski wal ghuslinya. Jadi kapan seseorang itu dikatakan serius wudunya, itu itolatul ghusli, memanjangkan basuhan Pak. Berapa panjangnya? 4 garis dari telapak tangan kita. Jadi kalau di sini ini adalah mirfaknya dari sikunya, maka ukur begini. Nah, di sini berarti sampai di sini dipanjangkan. Ini namanya ghurral muhajjalin Pak. Hadisnya juga dalam kitab Bulughul Maram. Artinya kalau membasuh kaki sampai mata kaki, maka naikkan 4, 1, 2, 3 begini. Ini ukuran yang ditunjukkan oleh Al-Imam
Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Al-Indonesi, Pak. Nah, kalau dua ini kita lakukan serius dalam membasuh dan mengusap, terus kita panjangkan basuhannya tidak hanya ila haddil mafrud, sampai batasan yang diwajibkan, maka orang itu dikatakan isbagul wudu. Nah, kalau sudah begitu, angkat tangannya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mandawama, orang yang istiqomah membaca doa ini, insyaallah futihat lahu abwabul jannati samaniyah, dia akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah, masuk surga min ayyihasya, daripada mana pintu-pintu yang kita kehendaki, Pak. Ini Masya Allah tabarakallah wa ta'ala, Pak. Jadi amalannya ringan, Pak. Cuman wudu terus kemudian berdoa, masuk surga dari 8 pintu min jihati abwabil jannati samaniyah, Pak. Ini Masya Allah. Jadi masuk surga itu mudah, Pak. Dan dengan catatan, setelah perkara wajib kita tunaikan. Jangan pula nanti dipahami dengan pemahaman yang sembarangan, Pak. Oh, kalau begitu besok gua tak usah sholat lah, wudu aja dah masuk surga. Tak juga begitu cara memahaminya, Pak. Artinya ba'da ada ijami'il mafrudat, setelah kita menunaikan amalan-amalan yang pokok, yang mafrud, yang diwajibkan. Artinya apa? An-nawafil wa tatawwu, perkara sunnah ini banyak sekali, Pak. Dan kita sulit kalau semua sunnah Nabi ini semua kita amalkan, maka ini begitu sulit bagi umat Islam di akhir zaman. Maka ada amalan-amalan yang ikhtiyariyah, mukhayyar, amalan-amalan pilihan yang ringan. Ketika di satu sisi sunnah yang lain kita terlepas, maka jangan lepaskan sunnah-sunnah yang begitu besar jaminannya, yaitu masuk surga, termasuk menjaga wudu, menyempurnakan wudu, dan kemudian berdoa setelah wudu. Satu. Yang kedua, zikrut tasbih marrotan fi kulli yaum, termasuk amalan ringan pahalanya surga, membaca tasbih minimal 1 kali dalam sehari semalam, Pak. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin marrotan, barang siapa yang mengucapkan setiap harinya kalimat tasbih subhanal qaimid daimi, subhanal hayyil qayyimi, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azimi wa bihamdi, subuhun quddus rabbul malaikati warruh, subhana rabbiyal a'la subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membaca tasbih seperti yang saya sampaikan tadi, lam yamut hatta yara makanahu minal jannah, dia tidak akan diwatikan oleh Allah kecuali dia sudah melihat surganya, Pak. Lam yamut hatta yara makanahu fil jannah, dia tidak akan mati, tidak akan wafat, tidak akan meninggal kapan kecuali sudah dibukakan dan diberitahu oleh Allah tempatnya di surga. Cuman sehari doang sekali. Subhanal qaimid daimi, subhanal hayyil qayyimi, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallah al-azim wa bihamdihi, subuhun qudus rabbul malaikati warruh, subhana rabbiyal aliyyil a'la subhanahu wa ta'ala. 1 kali dalam sehari. Hadis ini sahih walaupun tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Pak. Cuman tasbih doang. Hadis yang kedua, Al-Imam Al-Hakim juga menjelaskan hadis yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang setiap hari membaca subhanallah wa bihamdihi, maka Allah tanamkan baginya pokok-pokok pohon kurma yang ada di surga, Pak. Jadi kalau pohonnya sudah disiapin oleh Allah, kira-kira masuk surga apa tidak kita, ibu-ibu? Ya pasti masuk. Karena apa? Udah disiapin isi surganya.
Ghurisat lahu nahlatun fil jannah. Dia akan disiapkan oleh Allah tanaman-tanaman yang ada di surganya yang dikhususkan kepada orang yang istiqomah membaca subhanallah wa bihamdi. Dan hadisnya banyak sekali tentang fadhailut tasbih, keutamaan berzikir membaca tasbih di dalam setiap hari kita. Jaminannya surga, bacaannya ringan, Pak. Yang ketiga, dzikru sayyidil istighfar, membaca doa sayyidul istighfar, Pak. Hadisnya sahih. Al-Imam Al-Bukhari hadis ke-6306. Al-Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi memasukkan dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah ini, Pak, di bagian terakhir tentang babul istighfar. Sayyidul istighfar, puncak dari semua bacaan istighfar. As-sayyid, as-siyadah, pemimpin. Jadi semua redaksi bacaan istighfar itu mutadhamminatun, termuat dalam kalimat sayyidul istighfar. Mangkolaha minan nahari mukinan biha. Nabi sebutkan barang siapa yang mengamalkan sayyidul istighfar di pagi hari, Pak. Habis subuh dia baca sayyidul istighfar ini. Mukinan biha, dan dia yakin akan jaminan Allah yang ada di dalam bacaan istighfar. Famata min yaumihi qabla ayyamsiya, dan dia meninggal sebelum masuk petangnya, fahuwa min ahlil jannah, dia dijamin jadi ahli surga, Pak. Bapak baca di waktu subuh, sebelum asar kok meninggal, selama rentang 1 hari kok wafat, maka tidak dicatat oleh Allah kecuali penduduk surga. Waman qolaha, barang siapa membacanya minal laili, dari waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini akan janji Allah, famata qabla ayusbiha, dibaca di sore hari habis asar atau habis maghrib, terus kemudian sampai menjelang subuh kok di waktu itu meninggal, famata qabla ayusbiha fahuwa min ahlil jannah, dia dijamin akan menjadi calon penduduk surga, Pak. Ini Masya Allah, Pak. Cuman baca sayyidul istighfar doang. Jadikan amalul yaum wal lailah, dzikrus sobah wal masa, zikir pagi petang. Asal selepas subuh baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa'dika ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Itu bacaan sayyidul istighfar, dibaca subuh, habis subuh, kok nanti sebelum asar wafat, insya Allah menjadi penduduk surga. Habis asar dibaca lagi, sebelum sampai waktu subuh kok sudah diwafatkan oleh Allah, insya Allah ini janji Allah, domanat bisaroh Nabi, masuk surga, dijamin, Pak. Ini Masya Allah. Makanya masuk surga itu mudah, Pak. Makanya kalau nanti umat Nabi itu dari 120 shaf yang jumlahnya 80 shafnya itu umat Nabi, maka itu tidak mustahil. Kenapa? Mudahnya umat Nabi untuk mendapatkan surganya Allah, Pak. Cuman kita ini kadang aja yang abe, habis wudu lari, wudu pun kecepat, kilat singkat ikan cepat ikan gabus, wudu pun pakai model itu, Pak. Makin cepat makin bagus. Ini yang kurang kita perhatikan, Pak. Kemudian membaca tasbih, berzikir, membaca sayyidul istighfar, masih banyak lagi, Pak, sebenarnya riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan amalun yasir wa ajrun azim. Ada amal-amal al-a'mal al-yasirah, amal-amal yang ringan, amal-amal yang mudah jika dikerjakan, kalau diistiqomahkan pahalanya bukan kecil tetapi ianya pahalanya besar, yaitu dukhulul jannah, masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dengan hadis-hadis seperti ini baru kita bisa mendapat pemahaman, oh ternyata kalau begitu umat Nabi ini mendapat maziyah, keistimewaan, khosiyah yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang sebelum kita, al-umam as-sabiqah. Artinya kalau umat dulu masuk surga itu untuk mendapatkan tiket surga itu sulit. Ka umat Bani Israel, umatnya Nabiullah Musa alaihissalam, itu dalam kitab Khosais Umatil Muhammad, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki menukil beberapa riwayat susah, Bapak Ibu.
kena kotoran najis, kena kain, kainnya bukan disucikan dengan air awit turab atau debu, tapi harus dipotong Pak, dilubangin, itu baru sah. Ini umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi nggak sama dengan kita. Kita kena kotoran selama masih dicuci, masih ada bekas, namanya hukmiyah, asarun najasa. Kalau nggak bisa dihilangkan, makfun. Ibu-ibu kena darah datang bulan haid, dikerok, udah dicuci, masih ada 6 blok hitam, makfuun an, dimaafkan. Umat Nabi Musa kagak, dikopek Pak. Kalau ibu-ibu jadi umatnya Nabi Musa, itu baju udah kayak tembel-tembelan semua Bu. Asal kena najis dikopek ditambal, asal kena najis ditambal. Nah ini begitu mudahnya al-yusru, kemudahan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya ringan, sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Umat Nabi Musa 50 kali, kita cuma 5 kali. Masuk surga begitu mudah. Dosa sebelum malam yugorgir, asal sebelum nazak itu sudah sampai, maka selama itu masih tobat, masih diterima. Ini keistimewaan kita Pak. Ini Masya Allah tabarakallah wa ta'ala. Begitu tinggi dan anugerah yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini mengikut daripada kemuliaan Habibuna yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi pengikutnya, orang yang istiqomah mencintainya, istiqomah ikut dalam sunnah-sunnahnya, istiqomah dalam mengagungkan, mengenang dan senantiasa mengkaji sirah-sirah perjalanan-perjalanan yang ada dalam kehidupan beliau Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian salat Isra jam berapa Pak Haji? 2 jam lagi. Saya tak sanggup Pak. 2 menit lagi kan? Saya tahu ibu-ibu mau tanya nih masalahnya. Bu, tanyanya yang pendek. Kalau pendek saya jawab sekarang. Kalau panjang minggu depan. Pilih mana? Panjang atau pendek? Pendek Ustaz. Oke lah. Tanyanya pendek, jawabannya panjang begitu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz, itu kalau kita habis wudhu kan kita belum sempurna menutup aurat, sementara kita harus berdoa. Ya. Apakah dengan seperti itu dari kamar mandi kita berdoa, masih mungkin ya namanya kita dari keluar kamar mandi ya, terus berdoa, apakah itu sudah termasuk kita fadilahnya masuk ke dalam surga Ustadz? Baik. Dalam bab doa, walid du'ai adabun, dan di dalam doa itu ada adab, namanya adabud doa. Nah artinya membaca kalimat doa tidak sama dengan membaca Al-Quran. Artinya syartun masrutnya lebih detail dan lebih ketat Al-Quran. Tetapi hendaknya setiap kulul mudai, orang yang berdoa itu memperhatikan adab-adab ketika berdoa. Al-khirsu bi adabid doa. Termasuk adab doa itu istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Ala makanin tohirin, di atas tempat yang suci. Ala libasin tohirin, memakai baju yang suci. Terus kemudian dalam kondisi juga suci. Itu yang satu dan kedua, ketiga. Nah yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Nah menutup aurat ini ada aurat yang besar, ada aurat yang kecil, bukan begitu. Nah tetapi kalau auratnya perempuan tuh sairu jasadiha, kalau di hadapan semuanya, apalagi di hadapan Allah kan begitu. Kalau di hadapan manusia aja kita harus malu, apalagi di hadapan Allah. Jadi kalau memang mau berdoa, pastikan juga walaupun mubasarotan, doa ini mubasaroh, antara wudhu dengan membaca doa itu mubasarotan bila fasilin, tanpa jeda. Tetapi kalau jeda itu ada kaitannya untuk berdoa, ulama membolehkan. Contoh, di depan pintu ibu sudah cantolkan bajunya, keluar dari kamar mandi pakai baju dulu, habis itu kemudian asyhadu alla ilaha illallah, itu boleh, jawazun, diperbolehkan. Kenapa? Untuk menetapkan adab-adab doa. Jangan pakai anduk doang, Allahumma, malulah sama malaikat Pak. Jadi malaikat yang nyatat doa ini, apalah bu ibu ini tak malukah? Jadi artinya tetap ketetapannya mubasaroh. Jadi doa dengan wudhu itu mubasaroh, itu artinya
mualah gitu, berkesinambungan gitu. Cuman kalau ada fasil pembeda, itu pembeda yang kaitannya dengan wudu. Contoh pakai baju dulu baru berdoa, itu masih boleh. Yang nggak boleh itu habis wudu ibu goreng telur dulu, centang-centong buat ceplok telur, aku lupa berdoa. Nanti terus berdoa Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Udah makan sepiring, udah nyuapin anak baru berdoa. Itu namanya ghairul mubasyarah. Jadi tidak langsung. Selama dia langsung walaupun ada jeda, yang jeda ini kontennya berkaitan antara wudu dengan doa, maka hukumnya boleh, termasuk menutup aurat karena li ajlid doa ba'dal wudu, maka hukumnya jawaz, boleh Bunda. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah masuk waktu syuruk, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dipanjangkan umur, terkabul semua doa, tertunaikan semua keinginan, dan Allah cintai kita melalui cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.